Halo Nana, bertemu lagi dengan Bu Sri pada materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu yang pertama, dengan diberikannya materi tentang iklan di media elektronik, peserta didik mampu memahami isi iklan elektronik. Yang kedua, dengan diberikannya materi tentang penyakit pencernaan, peserta didik mampu memahami penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia. Yang ketiga, dengan diberikan materi tentang makanan sehat untuk sistem pencernaan, peserta didik mampu memahami manfaat makanan sehat untuk sistem pencernaan. Iklan di media elektronik itu dibagi menjadi dua bagian ya anak-anak. Yang pertama itu iklan media cetak, yang kedua iklan elektronik. Contoh dari iklan media cetak itu yang seperti ada di iklan di koran, majalah, stiker, dan baliho, dan lainnya lagi. Terus untuk yang iklan elektronik itu ada iklan di radio, iklan di televisi, iklan di internet. Setelah anak-anak tadi sudah mempelajari tentang iklan di media cetak dan contoh-contoh iklannya, sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat pencernaan manusia, yaitu yang pertama rongga mulut. Rongga mulut itu adalah awal dari saluran pencernaan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga itu lambung. Pada lambung itu terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan getah lambung. Setelah itu, makanan itu masuk ke dalam usus halus. Usus halus itu adalah saluran pencernaan terpanjang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, dengan kata lain duodenum. Yang kedua itu usus kosong, nama lainnya jejunum. Yang terakhir, yang ketiga, usus penyerapan dengan nama lain ileum. Setelah makanan itu masuk dan diproses di usus halus, makanan itu mengalir ke usus besar. Di sini sisa-sisa makanan dari usus halus itu akan masuk ke usus besar dan menjadi kotoran. Anak-anak tadi sudah mempelajari alat-alat pencernaan makanan. Sekarang ini ada salah satu buah yang menyehatkan tubuh, yaitu pisang. Apa manfaat pisang bagi kesehatan tubuh anak-anak? Yaitu ada melancarkan peredaran darah, membantu pencernaan pada lambung dan usus, menjaga kesehatan mata, dan menormalkan fungsi jantung. Kalau anak-anak menyukai pisang itu sangat bagus ya anak-anak, banyak manfaatnya. Jadi anak-anak itu ibu sarankan makan buah yang banyak, sayur, dan makanan yang sehat agar pencernaan makanannya itu menjadi bagus dan lancar dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Apalagi saat pandemi seperti ini, tubuh kita harus dijaga dengan baik agar kekebalan tubuh itu stabil dan tidak drop ya anak-anak. Setelah anak-anak tadi mempelajari tentang makanan sehat untuk sistem pencernaan makanan, sekarang kita akan mempelajari tentang penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan.
Penyakitnya antara lain yaitu tipus, yaitu peradangan pada usus akibat kebersihan makanan dan minuman yang tidak terjaga dengan baik. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Nah, yang kedua itu MAH atau radang lambung, disebabkan adanya produksi asam lambung yang berlebihan sehingga lambung terasa nyeri. MAH disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, sariawan, terjadi akibat kekurangan vitamin C dan ditandai dengan radang pada rongga mulut dan lidah. Nah, yang keempat, parotitis atau nama lainnya gondong, yaitu penyakit membengkaknya kelenjar air ludah di bagian bawah telinga yang disebabkan oleh virus. Nah, yang kelima, apendisitis atau radang usus buntu, yaitu terjadinya peradangan pada umbai cacing atau appendix pada usus buntu sehingga umbai cacing harus dipotong melalui apa, Nana? Melalui operasi. Nah, yang keenam, diare, disebabkan infeksi bakteri pada usus besar sehingga penyerapan air di usus besar terganggu dan feses atau kotoran menjadi encer. Biasanya diare itu setiap beberapa menit itu perut kita akan sakit melilit. Kita bisa ke kamar mandi itu dalam selang waktu itu berdekatan. Nah, yang terakhir itu konstipasi atau nama lainnya sembelit, yaitu penyakit susah buang air besar akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar sehingga feses atau kotorannya menjadi sangat keras dan padat serta sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya adalah kurang makan makanan berserat seperti jarang makan sayur atau buah-buahan. Jadi, ibu harapkan anak-anak makan banyak sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat agar tidak terjadi sembelit atau susah buang air besar. Itulah sedikit atau penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan makanan. Sekarang kita mempelajari tentang karya seni rupa daerah. Nah, kalian bisa lihat itu gambar apa, anak-anak? Itu merupakan gambar batik yang merupakan khas Yogyakarta. Nah, arti dari simbol dan keunikan motifnya itu yang pertama ada motif Sidomukti yang melambangkan kebahagiaan dan kasih sayang. Yang kedua motif Truntum yang melambangkan tumbuhnya cinta kasih. Yang ketiga motif Pisan Bali yang melambangkan harapan akan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun jenis-jenis batik di Indonesia, anak-anak, lihat, kalian bisa lihat perbedaannya. Di sana ada yang warna biru itu batik khas Cirebon. Di sana motifnya seperti kayak gitu ya, anak-anak. Misalkan yang agak merah isi daun-daun itu batik khas Jambi. Nah, yang ketiga itu batik khas Kalimantan Timur. Terus ada batik khas Pekalongan ya. Ini beberapa jenis batik yang ada di Indonesia ya, anak-anak. Setelah anak-anak tadi mempelajari tentang materi iklan media elektronik, alat-alat pencernaan makanan manusia, terus yang ketiga makanan sehat untuk sistem pencernaan manusia. Setelah itu karya seni rupa daerah, jenis-jenis batik. Nah, sekarang kalian ibu berikan latihan.
yaitu kalian membuat gambar organ pencernaan, proses masuknya makanan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus besar. Kalian bisa buat gambar misalkan dari mulut itu buat gambar seperti manusia, dari mulut itu digambar dari mulut diisiin tanda panah. Yang pertama itu masuknya dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambung dan seterusnya. Itu dibuat dalam buku gambar dan diwarnai. Itu contohnya sudah ada di slide sebelumnya ya anak-anak. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada materi tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa anak-anak. Sekian dan terima kasih.